Haleluya. Salam jumpa lagi dalam ibadah streaming GPDI Berea Ranotana. Sekalipun kita ada di rumah saat ini, tapi Tuhan pasti akan melawati dan memberkati kita lewat ibadah kita saat ini. Haleluya. Sebelum kita akan mulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa untuk buka ibadah ini. Kami bersyukur dan berterima kasih lagi Tuhan buat segala kasih anugerah Tuhan yang amat besar yang kami nikmati dalam hidup kami saat ini. Kami yang ada di tempat ini, umat-Mu yang ada di rumah saat ini, kami percaya Tuhan, sama-sama kami Engkau akan lawati, sama-sama kami akan menerima berkat Tuhan yang melimpah lewat ibadah streaming saat ini. Kami akan buka ibadah kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh Dia besar dan ajaib di dalam kehidupan kita. Sebab itu layaklah Dia untuk kita agungkan dan muliakan saat ini. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan sekalipun ada di rumah, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Sebab
Amin, puji Tuhan. Glory. Glory, puji Tuhan. Sama-sama kita akan bertepuk tangan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan saat ini. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai puji Tuhan dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur, banyak limpah terima kasih kepadamu Tuhan. Karena berkat kemurahan-Mu, pertolongan-Mu selalu kami dapat nikmati dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini hanya karena anugerah-Mu. Berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, saat ini Tuhan, umat-umat-Mu sudah boleh memuji-muji Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menuntun kami. Bagaimana kami dapat melangkah, dapat kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kesukaran ini Tuhan. Yang seringkali menakutkan kami dengan apa yang terjadi saat-saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah akan membiarkan kami. Kami percaya pertolongan-Mu tetap menjadi bagian kami umat-umat-Mu. Sebab itu Tuhan, kami rindu untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah buat kami, pakai hamba-Mu jadi saluran berkat-Mu. Urapan Allah Roh Kudus menjadi bagian hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan hamba benar-benar berasal daripada Engkau Tuhan. Semua kami yang mendengarkan pemberitaan firman, baik kami yang ada di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, semua kami diberkati pada saat ini. Terima kasih Bapa, mengampuni salah dosa kami. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena lewat pertolongan Tuhan kita boleh ada sampai pada saat ini. Seberapa banyak kita yang ada beribadah di Ka'bahnya Tuhan. Dan saya percaya sidang jemaat yang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada yang dapat mengikuti siaran ini, saya percaya dimanapun kita berada, di saat kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini yang terdapat dalam Keluaran pasal yang ke-14. Dan saya hanya akan membaca untuk pembacaan awal ini ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 13 dan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat-saat ini saudara sekalian, kita berada dalam situasi yang menakutkan saudara sekalian. Karena apa yang terjadi saudara sekalian, virus corona yang melanda dunia ini sampai kepada daerah kita saudara sekalian, sehingga membuat rata-rata semua selalu ada ketakutan. Dan saya percaya saudara sekalian, ketakutan atau kekhawatiran itu manusiawi saudara sekalian. Itu bisa saja dialami oleh siapa saja sebagai manusia. Dengan keadaan yang terjadi saat ini saudara sekalian, kalau kita melihat pertambahan-pertambahan yang terjadi saudara sekalian, dengan berupa cara yang dilakukan supaya dia tidak menyebar lagi saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian,
Kalau untuk saat-saat ini kita lihat di kota kita, di provinsi kita, makin hari makin bertambah saudara sekalian. Siapa yang tidak takut? Tetapi saudara sekalian, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang berharap dan yang selalu mengandalkan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang menjadi jaminan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Kalau kita kembali ke kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi saudara sekalian, Kitab Keluaran menceritakan bagaimana perjalanan orang Israel waktu mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu di tanah Mesir. Dan mereka dipimpin oleh Musa. Ini adalah janji Tuhan memang yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Coba kita melihat dulu saudara sekalian dalam Keluaran pasal yang ke-6. Saya akan baca beberapa ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulai ayat pertama. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja ayat yang ketiga, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terajung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat yang ke-6, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Inilah saudara-saudara janji Tuhan kepada orang Israel, di mana mereka menderita, mereka ada di tanah Mesir, mereka diperbudak, dan kata firman Tuhan jelas, Tuhan mendengar, Tuhan melihat penderitaan dari orang Israel pada waktu itu. Sehingga kalau kita melihat pasal yang ke-14, ini adalah penghukuman terakhir yang Tuhan nyatakan kepada orang Mesir pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, saya akan baca kebenaran firman Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, mulai ayat yang ketiga, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ayat yang ke-7, ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Kita melihat waktu orang Israel diperintahkan lagi kepada Musa untuk mereka berkemah di tepi laut. Saudara sekalian, dikatakan ayat 1 dan ayat 2, saudara bisa baca di rumah. Maka Firaun sepertinya melihat orang-orang Israel pada waktu itu tertutup jalannya, saudara sekalian, karena mereka dihalangi oleh pegunungan, saudara sekalian, pada waktu itu, dan ada laut yang di depan orang-orang Israel, sehingga mereka berhenti di tempat itu. Laut yang memang tidak bisa diseberangi, saudara sekalian. Dan kita melihat di sini, saudara sekalian, bagaimana Raja Firaun dia mengerahkan pasukannya, pasukan-pasukan pilihannya, dikatakan oleh firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, untuk kembali mengejar orang Israel. Dia bilang, "Kiapa torong susi biar pada orang." Dan dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang 9, adapun orang Mesir segala kuda dan kereta orang-orang berkuda dan pasukan mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Habirot di depan Baal Selon.
ketika Firaun, coba kita perhatikan ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Waktu mereka ada, saudara sekalian, berkemah di tepi laut Tiberau, saudara sekalian, dorang Pelia ke belakang, ada orang Mesir yang sudah mendekati mereka, saudara sekalian. Saudara bisa membayangkan apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu, saudara sekalian. Bagaimana ketakutan melanda mereka karena mereka sepertinya tertutup jalannya, saudara sekalian. Ada pegunungan, ada laut di depan mereka, dan ada orang Israel, orang Mesir yang ganas yang datang mengejar mereka, saudara sekalian. Sehingga pada waktu itu, saudara sekalian, orang Israel dikatakan oleh firman Tuhan, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka memberontak, saudara sekalian, karena seakan-akan mereka tertutup jalan pada saat itu. Di depan mereka ada laut Tiberau, saudara, yang menghalangi mereka. Samping ada pegunungan, dan di belakang mereka ada orang Mesir yang ganas yang datang sudah mendekati mereka, saudara sekalian. Sehingga kita melihat, saudara sekalian, apa yang terjadi pada orang-orang Israel pada waktu itu. Apa yang mereka alami, mereka timbul ketakutan, saudara sekalian, sehingga mereka memberontak, saudara sekalian. Kalau kita melihat ini, mereka lupa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah berjanji akan melepaskan mereka dari tanah Mesir. Dan Tuhan sudah melakukan mujizat-mujizat yang besar. 10 tulah terjadi, saudara sekalian. Dan orang Israel tahu itu, saudara sekalian. Bagaimana tulah terjadi. Tulah ke-10 bagaimana mati anak-anak sulung. Bahkan binatang yang anak mereka yang sulung mati, saudara sekalian. Yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Mesir pada waktu itu, saudara sekalian. Bahkan lewat pertolongan Tuhan, orang Mesir jadi baik hati. Apa yang diminta oleh orang Israel pada waktu diberikan. Tetapi waktu mereka ada di tepi danau laut Tiberau, orang Mesir ada di belakang. Mereka memberontak, saudara sekalian. Di sini kita lihat goyang imannya, saudara sekalian. Pemberontakan ini menunjukkan bahwa tidak beriman orang-orang Israel pada waktu itu, saudara sekalian. Ketakutan, mereka melihat apa yang terjadi, keadaan yang ada pada waktu itu. Mereka menganggap mereka akan mati. Mereka melihat secara pandang mereka sebagai manusia. Mereka lupa apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak juga yang terjadi di akhir-akhir ini, saudara sekalian. Karena ketakutan yang melanda akibat virus corona, saudara sekalian. Orang jadi takut, saudara sekalian. Melemahkan iman, saudara sekalian. Tetapi firman Tuhan, janji Tuhan ya dan amin bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang berharap dan selalu mengandalkan Tuhan. Apa yang dia sudah janjikan pasti dia akan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara, asalkan kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kita melihat, saudara sekalian, mereka waktu itu, saudara sekalian, ayat yang ke-13 seperti yang kita sudah baca tadi. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jangan takut, dikatakan oleh Musa, saudara sekalian. Musa menguatkan orang iman daripada orang Israel pada waktu itu. Jangan takut, ada Tuhan yang akan menolong. Bahkan ayat yang keempat dikatakan jelas, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa, ini adalah janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu, saudara sekalian. Jangan takut, kamu akan diam saja. Tuhan berkata bahwa Tuhan yang akan berjuang. Kamu hanya akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Dan ayat yang ke-15 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Percaya ada Tuhan yang menyertai mereka. Ada Tuhan yang akan menjadi penolong untuk umat Israel. Karena Tuhan sudah berjanji dalam kehidupan mereka pada waktu itu, saudara sekalian.
Dan kita melihat, saya katakan saudara sekalian, mungkin ada di antara kita atau yang ada di rumah, umat Tuhan yang ada di rumah saat ini iman kita goncang karena masalah, persoalan, kebutuhan, keperluan kita saudara sekalian. Berpikir tuh hal-hal yang jasmani, melihat keadaan yang terjadi akhir ini dengan cara pandang kita sebagai manusia. Kita tidak melihat dengan iman kita bahwa kita ada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang tidak pernah membiarkan orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena ini adalah janji Tuhan saudara sekalian. Bahkan Tuhan mengatakan, kalau kita baca saudara sekalian, firman Tuhan berkata, ayat 17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang bodoh aku akan menyatakan kemuliaannya. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, kereta dan orangnya yang berkuda. Tuhan berjanji orang Israel, hukuman orang Israel, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang Mesir akan mengetahui bahwa Tuhan menyertai orang Israel. Tuhan menyertai anak-anaknya yang berharap dan yang menghidup setia dan takut kepada Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Dalam perjalanannya, tiang awan seharusnya dikatakan oleh firman Tuhan, yang di depan orang Israel pada itu, dia pindah di belakang. Dan itu membuat terjadi gelap saudara sekalian. Orang Israel tetap berjalan dalam keadaan, dan orang Mesir mereka susah untuk mengejar, dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Mujizat Tuhan nyatakan. Mujizat Tuhan terjadi saudara sekalian. Waktu orang Israel mendengar apa yang dikatakan Musa, berjalan, mereka bertindak saudara sekalian. Maka waktu mereka berjalan, waktu Musa saudara membelah air laut, maka orang-orang Israel berjalan di tanah yang kering. Mujizat Tuhan dinyatakan kepada orang Israel. Mereka melangkah, berjalan, mereka bertindak bahwa apa yang dikatakan Tuhan akan terjadi, dan itu yang terjadi dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada awan gelap yang membatasi antara orang Israel dan orang Mesir pada waktu itu. Ayat yang ke-22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut yang tetap kering, dan di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, kereta, orang yang berkuda, sampai di tengah-tengah laut. Sampai di tengah laut saudara sekalian, orang Mesir dapat mengejar orang Israel pada waktu itu. Dan kita melihat saudara sekalian, apa yang dijanjikan firman Tuhan. Tuhan berjanji Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ayat yang ke-24, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ayat 25, dia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, tolong perhatikan ayat ini, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Orang Mesir mengakui saudara sekalian
waktu Tuhan mengacaukan mereka, bukankah Firaun memilih kereta-kereta yang terbaik pada waktu itu? Tetapi waktu mereka mengejar, Tuhan berbuat, Tuhan menunjukkan kekuasaan Tuhan. Kekuasaan ada di tangan Tuhan, saudara sekalian. Dan Dia membuktikan kepada orang-orang Mesir pada waktu itu, saudara sekalian. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Kereta yang terbaik, tetapi Tuhan buat dia berjalan miring sehingga maju pelang. Ada di tengah-tengah laut, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Haleluya. Ini janji Tuhan. Bukankah waktu orang Israel timbul ketakutan, anggap dong semua mati pada waktu itu, karena ada orang Mesir yang mengejar mereka, ada laut di depan mereka yang menghalangi perjalanan mereka. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Orang Mesir mengakui waktu mereka lihat perbuatan Tuhan yang luar biasa yang terjadi bagi mereka. Mereka mengakui ada Tuhan yang bersama-sama dengan orang Israel pada waktu itu. Saya percaya saudara sekalian, dalam perjalanan kita yang hadir di tempat ini, yang beribadah saat ini, demikian juga sidang jemaat yang ada di rumah, janji Tuhan ini juga menjadi bagian saya dan saudara. Mungkin kita takut dengan masalah yang terjadi saat ini. Mungkin kita sering kali timbul ketakutan karena virus corona, atau hal-hal yang menyangkut kebutuhan keperluan kita karena masa yang sukar saat ini. Tetapi kita harus amenkan firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara. Kita percaya bahwa Tuhan yang beserta dengan saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil satu contoh lagi saudara sekalian. Kita melihat bagaimana perjalanan daripada Daud. Waktu Daud mau berperang melawan Goliat, saudara sekalian, secara logika tidak masuk di akal. Dicatat oleh firman Tuhan, Goliat tidak ada satupun orang Israel pada waktu itu yang berani, termasuk Raja Saul. Waktu Daud berkata bahwa dia akan berperang, dia mau melawan Goliat, Raja Saul pun bilang, ngana nak mampu akan berperang pada dia. Ngana masih muda, dia so biasa berperang. Secara logika, pemikiran tidak masuk di akal. Dan secara fisik tidak sebanding, saudara sekalian. Goliat 3 meter, tingginya hampir 3 meter, hampir setengah. Secara fisik juga, dia tidak masuk di akal. Tetapi mengapa Daud berani untuk menantang Goliat? Karena Daud tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Daud tahu ada Tuhan yang beserta dia. Waktu mereka berhadapan-hadapan, Daud bilang apa? Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan. Daud datang dengan Tuhan. Dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Dia tahu ada Tuhan yang akan menolong dia. Dan Tuhan membuktikan. Tidak masuk di akal, saya katakan tadi secara logika. Secara fisik juga tidak sebanding, saudara sekalian. Daud datang lagi cuma dengan batu, saudara sekalian. Tetapi Daud mengakui, saudara sekalian, peperangan ada di tangan Tuhan. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara, umat Tuhan. Bapak ibu yang ada di rumah, umat Tuhan yang ada di rumah, kita yang ada di tempat ini, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Marilah kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mempedulikan saya dan saudara. Tuhan yang akan biarkan saya dan saudara. Saya percaya di rumah yang sini sudah beberapa bulan kita, mungkin 3 bulan kita melewati masa ini. Siapa yang ada kelaparan di rumah saat ini? Tuhan menyediakan, saudara sekalian. Tuhan mengadakan. Semua ada di tangan Tuhan, saudara sekalian. Dan Tuhan tahu persis anak-anak Tuhan yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang takut, saudara sekalian, ketakutan yang berlebihan, itu orang-orang yang tidak beriman. Tetapi saya dan saudara, kita yang beribadah pagi hari ini, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita beriman yang sungguh kepada Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan kita, yang tidak pernah akan membiarkan saya dan saudara. Tetaplah kita berdoa kepada Tuhan. Tetap kita percaya bahwa Tuhan memelihara saya dan saudara. Tuhan tidak akan biarkan anak-anak Tuhan. Banyak bukti, saudara sekalian.
Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi saudara sekalian, bagaimana Tuhan membuat perkara yang luar biasa. Mujizat Tuhan dinyatakan kepada orang Israel waktu mereka timbul ketakutan. Berjalan saja, laut terbelah dua, orang Israel berjalan di tanah yang kering. Dan dicatat oleh firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat yang ke-26, ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak yang tinggal dari mereka. Firman Tuhan berkata, kita kembali ke ayat pokok kita. Tetapi ayat yang ke-13, berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan bukti firman Tuhan membuktikan apa yang sudah dikatakan oleh firman itu yang terjadi. Sehingga orang Israel melihat perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ayat yang ke-31, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Mereka percaya, mereka takut kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, bahkan kepada Musa yang menjadi pemimpin mereka pada waktu itu. Karena apa yang disampaikan firman Tuhan itu yang terjadi, saudara sekalian. Ada jaminan firman Allah buat saya dan saudara yang beribadah pagi hari ini. Untuk kita umat Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah kita masing-masing, bahwa Tuhan tidak akan biarkan saya dan saudara. Pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bagian saya dan saudara. Kita bisa melihat, membuktikan. Saya katakan tadi, contoh tentang Daud. Daud berani karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Dan kita beriman, kita percaya saat ini bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara. Dalam situasi keadaan saat ini saudara sekalian, di tengah-tengah virus corona yang belum ada vaksinnya saat ini, percaya ada Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara. Ayat yang terakhir saudara sekalian, kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 91, ini adalah janji Tuhan. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat yang ke-6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ada jaminan Tuhan bagi saya dan saudara. Kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Karena ada Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Sebab itu saudara sekalian, tetaplah berdoa, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Pasti kita akan melewati semua apapun yang terjadi saat-saat ini. Kita harus melihat keadaan yang terjadi saat ini. Kita sudah berada di ujung-ujung akhir zaman, saudara sekalian. Sebab itu kebenaran firman Tuhan juga mengajak kepada saya dan saudara pada saat ini, saudara sekalian. Marilah kita lebih setia kepada Tuhan. Marilah kita lebih sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Tanggung jawab apapun dalam pelayanan, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita berbuat untuk Tuhan, saudara sekalian. Kita sudah melihat di akhir-akhir ini, di saat-saat ini seperti yang terjadi saat ini, saudara sekalian, kita boleh melihat, saudara sekalian, meskipun saudara banyak doi, seberapa banyak sekalipun, saudara sekalian, ternyata ada batasnya. Dia tidak mampu melindungi saudara.
Kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh Nina menjadi kesaksian, sebelum firman Tuhan saya tutup saudara sekalian, di Pipbos, di rumahnya saudara sekalian, ada yang jaga saudara sekalian, ada brimob yang jaga. Tapi dia tetap tidak aman, tidak berani keluar rumah saudara sekalian. Kekayaan sebesar apapun itu tidak mampu melindungi saudara. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melindungi saya dan saudara. Padahal kekayaan seringkali yang membuat kita lalai beribadah, mengejar hal-hal yang jasmani, seringkali membuat kita tidak melayani Tuhan, kita tidak beribadah saudara sekalian. Tetapi di akhir ini kita bisa melihat, bahkan saya melihat di FB ada tuh doi dong Ranja Buang saudara sekalian, tidak berguna sama sekali. Sebab itu kebenaran firman Tuhan juga mengajak kepada saya dan saudara, kita harus melihat tanda-tanda zaman. Kita sudah berada di ujung-ujung akhir zaman. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap andalkan Tuhan. Kita tetap berjalan bersama Tuhan. Seberat apapun masalah, persoalan, pergumulan yang terjadi saat ini, kalau kita bersama Tuhan, saya percaya kita akan mampu melewati semuanya itu. Karena ada Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan dia sanggup menolong saya dan saudara. Puji Tuhan, inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Kita akan nyanyikan pujian. Di jalanmu tidak terselami. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan sudah datang kepada saya dan saudara saat ini. Ada jaminan dari Tuhan. Luar biasa perbuatan Tuhan yang dinyatakan kepada orang Israel. Di saat mereka takut karena persoalan yang berat yang menimpa mereka dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ada Tuhan yang berjanji akan menolong mereka. Dan orang Israel melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang besar, yang dahsyat. Dan mereka percaya kepada, takut dan percaya kepada Tuhan. Saya percaya janji Tuhan ini menjadi bagian saya dan saudara. Sebagai umat-umat Tuhan yang percaya dan berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh beribadah memuliakan nama Tuhan. Setiap anak tebusan-Mu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, kami yakin mereka diberkati oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, diberi kemampuan dalam menghadapi hal-hal yang pada saat ini menjadi sesuatu tantangan bagi kami semua. Teguhkan terus anak tebusan-Mu, beri keberanian, dan mereka terus melangkah bersama Tuhan untuk menghadapi hari-hari mendatang. Dalam berbagai hal mereka melihat Tuhan itu adalah Allah yang berjanji akan bersama kami dan akan berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Anak tebusan-Mu telah diteguhkan oleh firman-Mu, dan mereka semua akan terus melangkah dalam perjalanan kehidupan selanjutnya dengan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati terus anak tebusan-Mu untuk pagi hari ini dan sepanjang minggu yang mereka akan jalani. Tuhan akan bersama anak tebusan-Mu, biar mereka boleh merasakan pada perjalanan kehidupan mereka, walaupun mereka berada di rumah, tapi mereka merasakan Tuhan yang ada bersama mereka pada sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua pergumulan bahkan kerinduan dari anak tebusan-Mu yang mereka telah sampaikan melalui doa mereka, bahkan di antara mereka ada yang sedang menghadapi sesuatu yang mereka sulit untuk mereka hadapi. Tuhan akan menolong mereka, memberi dorongan motivasi bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih pada saat ini Tuhan, kami bawa terus Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, mereka yang sedang berupaya dengan semua program kerja mereka untuk bersama-sama melihat masalah ini menjadi masalah bersama. Demikian juga di tingkat provinsi, gubernur, wakil gubernur, di tingkat kabupaten kota, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, semua mereka yang terlibat untuk berusaha dalam mengambil langkah-langkah memutuskan semua apa yang menjadi pengaruh dari COVID-19 ini. Tuhan akan tolong biar semuanya akan terlihat bahwa ada peran Tuhan di sana melalui para pimpinan, baik pimpinan negara, pimpinan di tingkat provinsi, di kabupaten kota, mereka mendapat kemampuan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Semua kebutuhan dalam rangka untuk mencapai keberhasilan dari usaha-usaha supaya masyarakat Indonesia bisa memenuhi kebutuhan mereka, terutama ada upaya-upaya dari pemerintah untuk membagi-bagikan baik berupa bantuan, sembako dan lain-lain. Tuhan akan tolong supaya mereka boleh menyalurkan itu dan masyarakat boleh menerimanya dengan sukacita demi kelanjutan kehidupan mereka menghadapi saat-saat COVID-19 ini sedang merajalela. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa pimpinan gereja kami, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, bahkan gembala-gembala, berhikmat kemampuan untuk mereka melihat bahwa apa yang Tuhan percayakan untuk kami jalani adalah sesuatu yang memberi kami kekuatan, memberi motivasi kepada kami untuk tidak akan merasa kalah terhadap apa yang sedang kami hadapi melalui COVID-19 ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kami bawa semua anak tebusan-Mu, jemaat GPD Berea Ranotana. Tuhan yang mengenal mereka, Tuhan yang mengenal pergumulan mereka, Tuhan yang akan menolong mereka, memberi kemampuan. Terima kasih, terima kasih,
Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa kami. Kami akan akhiri ibadah streaming pada pagi hari ini dialaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pengentaran dari Allah Roh Kudus bersama kita pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput seluruh saleh-salehnya di awan yang permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kami akan menyampaikan pengumuman bahwa pada hari Kamis nanti ada ibadah kenaikan Yesus ke surga. Seperti pada pagi hari ini kita akan ada ibadah streaming di rumah masing-masing, dan ibadah ini merupakan ibadah di mana kita bersukacita karena Yesus telah bangkit dan dia naik ke surga untuk kembali menjemput kita. Itu sebabnya kita akan rayakan hari ini sebagai hari yang membuat kita penuh dengan sukacita. Bagi saudara-saudara, seperti apa yang saya sampaikan, bahwa silakan mengisi sampul-sampul yang telah dibagikan, sampul perpuluhan maupun sampul-sampul persembahan, seperti yang terjadi di gereja pada saat-saat yang lalu. Ada 5 pos, saudara masukkan itu dalam 5 pos ini. Nanti kita akan lihat karena kebutuhan dari persembahan saudara ini akan disalurkan pada pos yang sudah lazim kita lakukan. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan saya ucapkan selamat pagi, haleluya. Puji Tuhan.